Iya, masih ada daring dan garing. Iya dong. Emang sekarang ini apa masih ada tuh yang daring tuh? Nggak ada Kalau ya? itu ada bu guru biasanya kan, apa kalau guru penggerak itu kan daring. Oh, beda Iya. kakak. Maksudnya adik-adik di sekolah emang masih ada di rumah Nggak nih? ada Nggak ada ya? kan, nggak ada. Ah, nggak seru ah. Iya, gak seru nih. Tapi nggak apa-apa. Dengan begitu kita jadi diingatkan tuh lebih bersyukur. Ternyata lebih Benar. enak ketemu sama orang loh. Nah, itu dia. Coba Mm-mm. dong, dulu-dulu kan kita ini pengennya kalau misalnya lagi Mm-mm. bareng-bareng pada ngadepin apa Oh, semuanya. betul sekali. Jadi kayak gimana gitu ya. Padahal di dekat kita ada teman-teman yang lain atau anggota keluarga yang lain, tapi yang dilihat HP lagi gitu. Akhirnya diturutin kan. Iya. 2 tahun kita nggak bisa ketemu mereka jadi HP doang. Benar sekali. Dan juga hasilnya beda loh Mas Mendra. Jadi Iyalah. apa ya, kadang-kadang jadi lebih egois gitu ya. Hmm. Karena aku ya aku gitu. Jadi empatinya sedikit berkurangnya. Ini PR yang jadi luar biasa buat kita para guru. Iya. Iya, Siapa gurunya? Mas bener. Hendra. Termasuk Kapolra juga tentunya ya. Iya, Nah, gitu. ini cerita yang kedua apa nih? Cerita yang kedua. Rahasia lagi? Enggak dong, kan tadi udah. Aku aja yang sebutin. Apa-apa Oke. yang kedua apa? Judulnya adalah AKUANAGMANDIRI. Hah, udah lumping? Oh, Apa? kok bisa aku udah lupa? Aku ngawur pokoknya. Iya, wis gak apa-apa wis. Berarti kalau menyimak teman-teman yang ada di rumah, jangan kayak Mas Mendra ya. Simak betul apa yang disampaikan sama kamu dan Kasih. Jadi Oke. judul cerita hari ini, aku dulu ya Mas Hendra. Siap. judul cerita hari ini adalah Aku Anak Mandiri. Ya Allah, ya Allah. Jadi teman-teman, kita itu sayang gak sih sama orang tua? Sayang dong. Sayang gak sih sama mama papa? Loh ya sama toh. Orang tua itu ya mama papa. Iya, tapi kan selain mama papa ada kakek nenek. Oh iya, itu juga termasuk orang tua. Iya, Oh gitu, baiklah. Eh, jadi apa nih hubungannya kasih sayang sama orang tua, mama, papa, kakek, nenek dan semuanya itu terus kemudian sama anak mandiri gitu. Apa hubungannya? gini ceritanya teman-teman ya. Aku itu kan kadang-kadang suka lihat kalau mamaku lagi sibuk gitu ya, aku suka kena semprot. Hah? Mamanya kena semprot. Bukan, mamaku yang nyemprot. Mamanya nyemprot, nyemprot gimana sih? Mamanya pegang minyak wangi, terus kemudian semprot-semprotin ke kamu gitu. Enggak kakak, itu kan bahasa anak sekarang. Bahasa anak sekarang. Nyemprot gimana? Misalnya gini ya, mamaku itu kan seorang guru. Kadang-kadang itu kan juga harus sekolah. Sekolahnya itu daring. Nyindir nih, nyindir. Enggak, beneran. Ini kenyataan. Oh, baiklah, aku mendengarkan. Terus aku waktu lihat itu, mama kan kadang harus ngerjain latihan toh. Latihannya itu kan juga daring semua. Terus kemudian pas lagi asik-asiknya ngerjakan pelatihan soal gitu, aku bilang, Mama, aku mau makan. Ya Allah. Terus mamanya ambil minyak wangi, terus kamu disemprot gitu. Enggak lah. Lah terus gimana? Ya mama bilang, tunggu. Pertamanya pelan. Tunggu. Nanti lama-lama. Tahu nggak sih? Mama ini lagi sibuk. Sebentar lagi. Tuh, lihat yang ada di meja apa aja. Kalau misalnya nggak ada, bikin sendiri. Gitu. Jadi aku kena semprot deh. Oh, itu namanya kena omel. Iya. Tapi kalau nanti aku bilang kena omel, aku diomel-omelin. Tapi kalau aku bilang aku kena semprot, kan nggak begitu ketara ya. Astagfirullahaladzim. Anak-anak yang soleh dan solihah yang ada di rumah, pernah nggak sih kalian mengalami hal yang sama ketika mama kalian itu bukan IRT biasa gitu ya? Ada amanah tambahan di luaran, atau barangkali juga mama-mama yang di rumah lagi jualan online gitu ya, yang punya aktivitas tambahan selain mengurus kalian dan juga mengurus rumah. Terus kemudian ketika kalian membutuhkan bantuan, ternyata mama lagi sibuk, dan itu membuat kalian merasa Diabaikan. Tahu nggak sih kak? Aku jadi sedih kalau begitu. oh jadi sedih. Iya, aku sedih. Sebenarnya mama itu sayang nggak sih sama aku? Wah,
Sayang dong. Loh, lah terus aku minta tolong, kok diabaikan? Mama bilang tunggu lagi. Terus aku disuruh lihat yang ada di meja. Di meja ada nggak makanannya? Ada sih, tapi kan aku nggak mau. Aku mau yang baru. Aku mau goreng tahu, apa goreng yang baru. Pokoknya aku nggak mau yang ada di meja. Begitu ceritanya. Jadi kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Ya, emang sih harus jadi anak yang mandiri. Wah, cocok itu. Berarti kamu udah mulai berpikir tentang solusi apa yang kamu lakukan ketika mama kamu sedang sibuk dengan pekerjaan yang lainnya. Tapi sebelumnya kamu harus tahu loh, Apa? mama sibuk itu bukan karena nggak sayang sama anaknya. Masa sih? Iya, bukan nggak sayang. Justru karena mama itu sayang sama kalian, maka mama itu kadang-kadang butuh aktivitas tambahan. Aktivitas tambahan itu salah satunya untuk menghasilkan uang jajan. Ya Allah, emangnya yang dikasih sama ayahku itu kurang, Pak? Gak selalu gitu ya, tapi barangkali ada juga kalau misalkan ya intinya tambahan-tambahan lah gitu, supaya nanti kalau kalian membutuhkan sesuatu itu nggak harus nunggu lama gitu. Terus lagi kalau misalkan mama-mama itu punya aktivitas lain untuk apa, mengeksplorasi diri, terus kemudian eksistensinya gitu. Jadi Eksistensi itu apa? kamu ini pertanyaannya. Jadi kalau misalkan mama itu ini loh, mama itu juga punya kesibukan selain mama ngomong kalian, mama ngerawat kalian gitu. Nah di sana mama jadi lebih bahagia. Ya Allah, laki-laki mamaku bahagia. Loh, kamu seneng gak sih lihat mamamu bahagia? Seneng dong. Nah, sama adik-adik yang ada di rumah yang ganteng dan cantik seperti juga kalian yang ada di rumah, pernah gak sih kalian mengalami apa yang dialami sama Gak sih. pernah nggak ya? Nah, solusinya katanya Gasi tadi adalah Aku anak mandiri. iya, jadi anak yang mandiri. Jadi kalau misalkan kita membutuhkan sesuatu, kita bisa melakukannya sendiri. Nah, seperti laki-laki nih, Dido. Ya Allah, Dido kancaku pinter rek. Tambah suwe bekalnya untuk jadi orang hebat itu terus ditambah ya. Hari itu seperti biasa, Mama sedang jualan online. Mama sedang asik berbicara dengan para pelanggan. Tiba-tiba saja ketika si Dido mulai nah sebentar ya, mulai rewel. Ketika dia mulai lapar, dia bilang, tolong mama. Dia ngedip-ngedipin mata, tapi mama masih asik ngobrol sama pelanggannya. Mama lapar, tolongin. Baik ya. Nah kemudian mama berkata, tunggu sebentar ya. Nah setelah itu yang dilakukan oleh Dido adalah memasang muka paling serem. Dia manyun melihat ke arah mama dan berkata, mama gak sayang sama aku. Aku sudah minta dimasakin telur ceplok, gak dimasakin. Mama gak sayang sama aku. Setelah selesai ngobrol, kemudian Mama berkata, tunggu sebentar ya, iklannya sudah dimulai. Jadi iklannya di skip dulu. Kemudian Mama menjeda online-nya dan melayani si Dido, putranya yang keren, karena sudah rewel dari tadi gara-gara kelaparan. Mama berkata, maaf ya Dido, Mama tadi kan sudah bilang jam sekian sampai jam sekian Mama belum bisa diganggu. Tapi oke deh, sekarang Mama kasih waktu 5 menit aja. Apa yang kamu butuhkan? Aku kan sudah bilang, Ma. Aku maunya telur ceplok. Juga aku maunya sayur salad. Oke, baik kalau begitu. Ayo kita ke dapur. Mereka berdua kemudian ke dapur. Di dapur, Mama berkata, lihat ya nak,
Nanti kalau misalkan kamu menginginkan sesuatu seperti menggoreng telur ataupun menggoreng lauk pauk yang lain, tempe, tahu dan lain sebagainya, kamu bisa melakukan hal seperti ini. Mama memberi contoh untuk menyalakan kompor. Cetek. Ketika api menyala, Mama meletakkan wajan di atas dan kemudian memberikan sedikit minyak goreng. Setelah itu, kemudian Mama mengajarkan bagaimana cara ceplok telur yang baik sama si Dido. Dido mengamati. Begitu caranya kalau bikin ceplok telur. Oh, tapi katanya guruku kalau misalkan kita mau goreng-goreng itu harus ada orang dewasanya. Benar sayang. Jadi kalau misalnya Dido mau bikin lagi, Mama tungguin 1-2 kali. Nanti kalau sudah merasa bisa dan Dido bisa hati-hati, Mama lepasin, oke? Jadi intinya kita hanya butuh berlatih supaya kamu bisa melakukannya sendiri, oke? Oh, baiklah. Kalau begitu boleh nggak aku nyoba satu? Boleh. Ketika setelah selesai satu gorengan ceplok telur, kemudian apa yang dilakukan sama si Dido? Ding. Dia mencoba untuk menggoreng telur sendiri. Mama mengamatinya dan memberikan rambu-rambu. Jangan di atas wajan kalau kamu nanti kepanasan. Coba nggak apa-apa diceplok dulu di mangkok, habis itu baru ditaruh. Terus kemudian setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Dido berhasil membuat ceplok telur sendiri. Setelah selesai, mereka kemudian memotong-motong sayuran. Tahu nggak sayuran apa saja yang dipotong-potong? Ternyata Mama menyiapkan sawi daging. Juga ada beberapa sayuran. Kalau mungkin kalian mengenal manisa atau rambusa atau apa itu? Wah, banyak namanya. Iya bener. Terus kemudian setelah selesai dimasakin air, dinyalain sampai airnya mendidih, terus dimasukin, dikasih garam sedikit. Setelah itu baru ditiriskan. Nah ini yang harus hati-hati, oke? Wow, siap Ma. Ternyata ribet juga ya kalau masak. Tapi kalau aku berlatih, insya Allah aku bisa. Soalnya aku mau jadi anak yang mandiri. Bagus. Maaf ya, Mama harus segera kembali nih. Siap, aku bisa kok menyiapkan makananku sendiri. Setelah selesai dengan aktivitas di dapur, maka Mama kemudian kembali aktivitas online-nya. Sementara Dido mengambil piring dengan hati-hati, mengambil gelas dengan hati-hati, menaruh di atas meja dan kemudian menyiapkan makanannya sendiri. Ternyata rasanya lebih lega dan puas ketika kalian bisa melakukannya sendiri. Setelah hari itu, Dido nggak lagi mengganggu jam-jam tertentu yang biasanya dipakai oleh mamanya online. Ternyata mandiri itu luar biasa ya. Dia cukup bilang, Mama, aku mau goreng ikan asin. Boleh, hati-hati ya. Dido juga sudah mengerti di mana dia bisa mengambil bahan-bahan yang dia butuhkan untuk memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan dari Mama lagi. Meskipun sesekali dia akan meminta tolong apabila dia merasakan kesulitan. Nah, suatu hari datanglah saudaranya Dido dari desa. Namanya adalah Hasna. Hasna itu anak perempuan yang cantik dan juga baik. Dia suka sekali ketika hadir di rumah Dido, apalagi dia melihat ada banyak hal baru. Katanya Hasna, Dido, wah, lihat. Keren, TV-mu aja gepeng loh. Di rumahku itu TV-nya nggak gepeng. TV-nya itu punya aku tuh masih gendut. Wah, aku baru tahu loh ada TV yang gepeng kayak gini. Keren ya. Wih. Wah,
sebegitu senengnya loh si Hasna ke rumahnya Dido. Dido juga sangat senang mengenalkan hal-hal yang baru yang Hasna belum tahu di dalam rumahnya. Sama seperti ketika Dido mau menyiapkan camilan buat Hasna. Dia bilang sama Hasna, Hasna, kamu mau kentang goreng? Aku bikinin yuk. Wah, kamu bisa tak bikin kentang goreng? Oh bisa, mamaku sudah nyiapin loh kentang goreng. Kita tinggal goreng aja. Namanya kamu bisa? Waduh, kalau di desa itu loh, kalau aku masak itu masih pakai itu, masih pakai tungku, masih pakai itu loh yang pakai kayu. Kalau di sini pakai apa? Wah, Wah, ternyata sudah pakai kompor. Kompor ini kok kompor gas ini aku juga pernah lihat di TV-TV. Tapi waktu aku bilang sama ibuku, ibu, kok kita nggak pakai kompor gas ya? Ibu bilang nggak usah, wong kita hidup di desa, banyak kayu-kayu yang bisa kita manfaatkan. Jadi udah pakai tungku aja. Jadi kalau misalkan lihat gitu panciku tuh sampai hitam loh Dido, sampai hitam. Kalau di sini kan enggak ya, wah lihat pancinya tante ngecering semua. Ini kamu pasti suka bantuin tante cuci piring ya Dido ya? nyindir, aku tuh lo jarang bantuin tante ibuku, mamaku cuci piring. Paling kamu ya yang biasanya bantuin cuci piring di rumah. Iya sih, soalnya aku dikasih tugas biasanya tuh ya aku cuci piring, terus nyapu-nyapu halaman. Kalau kamu nyapu-nyapu kan di sini pakainya sapu itu ya. Kalau di rumahku tuh ya pakai sapu itu yang sapu ijo itu loh, yang dari sabut kelapa itu loh. Terus aku kalau nyapu-nyapu selesai itu, kalau di depan aku tuh pakai itu masih pakai sapu lidi. Kamu sudah keren loh, pakai sapu apa itu namanya? Hasna lucu sekali ya ternyata. Hasna, mau bikin apa sama si Dido? Tante, katanya Dido ini loh aku mau dibikinkan kentang goreng. Dido harus pinter ya tante. Oh iya, Dido sekarang sudah mandiri, dia bisa bikin sendiri, tenang aja. Wah, gak bahaya tak? Tunggu, kamu mau nyalain kompor sendiri? Wih, katanya guruku, kalau mau nyalain kompor tuh harus ada orang dewasa, harus ada orang yang bantuin kita supaya kita nggak berbahaya. Oh, tenang, aku sudah diajarin sama mamaku ya, Ma ya. Iya, anak mama jenis keren, pinter, hebat. Ajarin Hasna juga ya. Siap. Akhirnya Dido ngajarin si Hasna caranya menyalakan kompor. Padahal cuman digeser aja. Ceklek. Nah, ketika bunyi ceklek, terus apinya menyala. Kemudian dikasih minyak itu di atas wajan. Dan tak berapa lama setelah buih-buihnya menghilang, itu berarti minyaknya udah panas. Setelah itu baru dimasukkan. Sreng. Hati-hati nak, kalau masukin dari mana? Ya Ma, dari pinggir, dari tepi. Aku nggak langsung ngelempar ke atas kok. Iya, dulu biasanya sebelum Dido itu dikasih tahu cara yang aman untuk goreng kentang, dia pernah menaruh itu, memasukkan kentang itu langsung dari atas. Jadi ketika minyaknya kemasukan itu langsung cap gitu, dan itu berbahaya. Anak-anak yang ganteng dan cantik yang ada di rumah, kalian juga harus belajar loh bagaimana caranya memasak sesuai dengan usia kalian dan pastinya tetap aman. Setelah selesai goreng-goreng, Hasna berkata, Ya Allah, kentang goreng inilah kan aku pernah kamu ajakin ke McD loh. Aduh, enak ini. Aku seneng sekali. Wah, ternyata bisa ya bikin kentang goreng sendiri di rumah. Aku juga mau ah. Tapi itu kalau kentang gorengnya kan harus disimpan di kulkas toh. Wah, aku nggak punya kulkas ya di rumah. Waduh, ya nggak bisa ya. tenang aja, nanti minta aja kulkas yang udah nggak kepake dari mamaku bawa pulang, kasih sama sama ibumu, dan supaya kamu bisa bikin kentang goreng sewaktu-waktu kayak aku, oke? Wah, terima kasih ya Dido. Aku seneng ya main kesini. Aku bisa belajar banyak hal baru. Udah berapa tahun tuh kita nggak ketemu? Udah kena pandemi 2 tahun. Sebelum itu aku juga kesininya masih kecil, si TK loh ya. Sekarang kita tuh SD.
Ya Allah, makasih ya Dido. Ternyata kamu memang sadar aku anak yang hebat, mandiri. Aku juga loh sebenarnya ngiri sama kamu. Tapi aku kalau masak di tungku itu ya Dido, ya aku ya diajarin sama ibuku. Oh ya, gimana caranya? Kalau biasanya tuh kan aku mau masukin itu kayu, aku harus nyari kayu yang benar-benar kering. Nanti setelah kering itu ya aku masukin sana, terus aku kasih, biasanya tuh kadang-kadang tak kasih itu plastik gitu ya, terus nyalain plastiknya itu kan nempel, habis itu baru nyala, baru ditambahin nanti sama kayu-kayu yang lain. Kamu pasti nggak pernah lihat ya? Aku pernah lihat sih api unggun. Nah, mirip kayak gitu. Tapi kalau tungku itu ada tempatnya buat kita masak, ada tempatnya panci, ada tempatnya wajan, gitu. Supaya kita tetap bisa masak sesuai kebutuhan kita. Oh, ya Allah, aku jadi bersyukur jadi anaknya mama ya. Andaikan aku tinggal di desa kayak kamu, Hasna, aku nggak tahu gimana caranya aku nanti nyalain tungku. Tenang, kalau kamu main ke rumahku, nanti aku ajarin cara nyalain kayu di dalam tungku, oke? Oh, insya Allah, nanti kalau liburan ya Mama, nanti kita liburannya ke rumah Hasna ya. Insya Allah. Yang penting sekarang kamu berusaha untuk jadi anak mandiri dimanapun kamu berada, supaya nanti kamu bisa melayani dirimu sendiri sesuai dengan kebutuhan yang kamu inginkan. Gitu ya nak ya. Siap, oke, Dido berjanji jadi anak yang mandiri. Nah, adik-adik yang ganteng dan cantik yang ada di rumah, mandiri itu simple sebenarnya ya. Nah, buat kalian. Ih, simpel-simpel gimana? Berhubungan dengan wajan panas itu juga berbahaya loh kak. Iya, tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, tahu bagaimana caranya, insya Allah itu akan membantu kita. Jadi jangan takut untuk belajar sesuatu yang baru. Bahkan sekarang tuh banyak loh chef-chef kecil itu yang biasanya bisa masak-masak sendiri, bahkan bikin konten-konten positif di video gitu ya, di YouTube itu. Wah, jadi kalian jangan kalah. Kalau mau jadi anak yang hebat, punya bekal mulai sekarang, jadilah anak yang Mandiri. Yeay. Itu teman-teman ceritanya dari Kasih dan Kak Mara. Senang gak sih? Wah, senang banget. Aku jadi inget loh, dulu tuh ada lagu yang bener-bener pengen bikin aku tuh mandiri banget Oh, sama orang. iya, gimana Ada kan itu kan? Masak Sendiri. sendiri. Makan, nah kan kabeh dewek kan pokoknya gitu kan ya. Mandiri alias ngenes kalau Iya, gitu, kalau ya. itu. Hmm. Iya. Dua adik-adik keracunan kawin lagi. Iya, nanti. Maaf ya, Nak ya.